Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santo Water hadir kembali untuk Anda. Dan ini adalah podcast bukan di Kelapa Gading. Kita berada di Asia, teman-teman ya, yaitu di Maninjau ya. Oke ya. Baik teman-teman, tetap semangat aja karena kita mau bercerita-cerita terkait dengan kesehatan, dan kesehatan itu identik dengan sesuatu yang sangat penting dan bisa dikatakan sangat sakral lah dalam hal ini. Apalagi kita sudah mengenal yang namanya Santo Water. Apa itu Santo Water? Kemudian jenisnya apa saja, dari bahan apa aja, kemudian nanti ada kayak semacam apa ya, puting beliung dan sebagainya. Nanti langsung kita tanya-tanya Pak Santo sebagai ownernya. Baik, langsung aja host Chandra langsung menuju ke lokasi podcast. Silakan host. Ya, terima kasih. Ya, apa kabar Chandra? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, kita nggak sengaja terus ya, Pak. janjiannya. Ini Chandra udah lama nih nggak semprot-semprot, Pak. Iya, semprot dulu. Iya, cahaya ilahi terpancar dari wajahmu. Alhamdulillah. Buka matanya, tuh adem ya. Ini situasi panas dulu, jadi kita juga glowing lah. Ya, suasana panas kan. Oh, gampang nih. Sekarang begini, coba tangan kamu gini. Tangan yang gini. Nah, kamu gini ini. Oke, siap. Semuanya langsung. Sekarang bandingin begini, kasih lihat pemirsa. Kasih lihat pemirsa, bener nggak beda? Tuh. Beda teman-teman ya. Nah, Ini deketin. langsung glowing teman-teman ya. Ya, oke ya, Ini kan beda kan? Ini langsung sebelah sini langsung glowing. Ini masih rada hitam ya. Nah, kan ajaib air ini. Semana Pak ya. Ya. Oke, Pak, ini Chandra mau tanya banget ya Pak ya. Ini mungkin teman-teman juga udah ada yang lupa, ada yang Santo Water itu apa. Boleh dijelaskan dulu Pak sejarah Santo Water sedikit Pak? Ya, jadi Santo Water ini sejarahnya ini dulu waktu pandemi kan nggak ada kerjaan kita nih. Karena waktu itu kan ya begitulah ya. Baik. Iya, banyaklah bisnis kita juga santai aja gitu. Jadi kita di kebun di Bogor ya, di Desa Cisalada. Nah, kita belajar bikin ramuan. Baik. Kalau di sana namanya empon-empon lah atau babandotan lah, rempah-rempah ini. Dan mereka biasa godokan lah, kayak jamu godok Jamu gitu. godok ya. Nah, pelan-pelan kita belajar secara modern disuling. Nah, Kan dari kalau jamu kan biasanya berwarna kuning atau mungkin oranye, Keruh. apa itu keruh ya. Ini jamu juga tapi bening. betul, jamu ini disuling. Jadi kalau rebus biasa boleh. Ini kan ada resepnya, ada 9 item ya. Ada jahe merah, itu, ada temulawak, ada serai. Bahkan kita pakai bunga serai. Nah, itu kan jarang ya bunga serai ya. Oke. Itu ada cengkeh, kapulaga adas, ada kayu manis, gitu. Kurang lebih ada 9 item lah. Itu bisa digodok juga secara reguler. Luar biasa. Sama juga, cuman bedanya dia keruh. Ini disuling ya. Disuling, Dan ya. tadi sejarahnya ini berawal dari pandemi corona pada waktu itu. Ya, kita mencari obat-obat tradisional lah. Karena waktu itu kan memang nggak ada obat pandemi itu. Iya benar. Kopi itu nggak ada obatnya. Kan dia kayak flu kan. Pak Jokowi aja minumnya temulawak gitu. Ya, di sini ada temulawak, jahe merah, serai. Mungkin saya bacakan juga di biar mantap ya teman-teman ya. Ini komposisi dari Santo Water itu diantaranya adalah air ya, kemudian jahe merah, ada serai, temu kunci, temulawak, cengkeh, kayu manis, adas, pulosari, kemudian kapulaga dan juga pala teman-teman. Yang lebih penting teman-teman, ini banyak logo-logo yang ada di sini. Ada Jackpreneur. Berarti ini termasuknya UMKM kali Pak ya? Ya, dulu kita dibantu pemerintah Jakarta mengurus sebagai pengusaha UMKM. Karena kan waktu itu bisnis sedang lesu-lesunya kan. Iya benar. Dan pemerintah mengambil alih lah persoalan rakyat ini. Dan kita akui pemerintah DKI itu oke gitu. Baik Kecamatan Kelabading, Kelurahan Pegangsaan 2, semua aparat pemerintah tuh ya sama-sama lah mendukung usaha kecil yang ada di situ. Dan ini kita harus bangga teman-teman karena ini adalah buatan Indonesia. Asli ini, Indonesia asli nih Bang. Oke. Nah, kemudian nih Pak, yang lebih penting lagi ini Pak, di sini ada logo halal yang sudah gunungan ya? Ya, logo resmi halal ini. baru ya? Ya. Oke, luar biasa nih Pak ya. Izin edar BP POM juga asli. Subhanallah ya. Gitu. Dan ini teman-teman ada kode produksinya juga untuk tanggalnya akan kadaluarsanya nanti di 20 Agustus 2024. Jadi ini masih segar sekali teman-teman ya. Dan ini tidak kaleng-kaleng, tidak cepat basi ya Pak? Ya, ini bisa setahunan ini. Tahunan ya. Ini air rempah ini. Ini ada bahan pengawetnya nggak? Nggak ada. Nggak ada ya.
Bahkan kalau Al-Insan 17 katanya kan begitu ya. Di surga diberi minuman bercampur jahe. Subhanallah. Nah, itu kan referensi ilmiah ya. Itu pengetahuan dari kitab suci Al-Qur'an. Kita melihat kalau dia ditulis kan begitu, berarti itu pengetahuan yang ajaib gitu. Berarti ini seolah-olah ini minuman surga ya? Ya, kurang lebih begitu ya. Karena ada jahenya itu ya. Bahkan ini kan memang menyehatkan ya. Benar. Menguatkan imun tubuh dan menangkal radikal bebas. Terlalu, Pak. Antioksidannya ini. Pak. Ini Chandra mau tanya nih Pak ya, mungkin teman-teman yang sedang nonton juga bingung nih ya, bisa nggak sih bisa buat mengobati berbagai macam penyakit, kira-kira penyakit apa saja sih yang bisa diobati dengan Santo Water ini Pak? Nah, jadi kalau di BP Pop tuh nggak boleh bilang mempunyai kemampuan obat. Tapi kan ini sejarahnya kan jamu ya, bedanya di bening. Kan kadang-kadang orang bilang ini jamu apa air, ini air apa jamu. Kok air bening tapi kalau diminum rasa jamu. Oke, sebentar Pak. Ini teman-teman kayaknya juga pengen tahu gimana Pak biar ada itu Pak. Diputer-puter ya. Nah, subhanallah ya teman-teman ya. Ini ada kayak semacam puting beliung Pak ya. Ini, ya. Oh, itu ada oksigennya dalamnya. Oksigen. Kalau dilihat kalau kotor kan masih di atas kotor kan, mungkin dia gitu. bening lagi. Iya. Tuh, bahkan kalau diginiin tuh keren. Langsung cepat bening Pak ya. Ya. Oke, Pak ini kalau boleh tahu ini pH-nya berapa nih Pak? Ini pH-nya sekitar 7 atau 8. Berarti aman ya buat tubuh kita ya? Aman. Cepat terserap nih. Bahkan air itu langsung terserap antioksidannya. Kalau makan buah, sayur, nasi itu kan 30 menit sampai 1 jam baru masuk ke darah. Kalau ini langsung. Ya, bahkan air kita di dalam tubuh kan 70% air. Subhanallah ya, luar biasa ya teman-teman. Lalu nih Pak, jadi ya Santo Water ini kenapa sih namanya Santo Water gitu? Ya, kebetulan nama saya kan Santo. Iya. Pada saat ini di riset di kebun saya di Cisalada itu, kan kita harus cari, kalau jamu kan sudah umum ya. Aslinya ini memang jamu. Minuman rempah kalau kita bilang. Kalau bahasa Inggrisnya botanical drink. Botanical drink. Luar biasa. Jadi kategori baru dalam BPOM juga botanical drink ini. Iya. Bahkan sudah diriset di Eropa, Amerika. Gitu loh. Oh, jadi gitu. mereka secara teori rempah itu kan dari dulu ya. Benar. Dari nenek moyang kita lah ya. Makanya namanya jamu sodo. Di jampe-jampe maksudnya itu diobatin, didoakan, memohon kepada Allah. Kalau sehat sembuh itu karena Allah. Subhanallah. Bukan karena air ini, bukan karena kitanya, tapi karena Allah ridho. Luar biasa. Rahmat Allah melekat di sini. Gitu. Jadi air ini waktu masuk sesuai pesannya kepada air ini bahwa rahmat Allah melekat di sini. Kalau bertambah sehat sembuh dari sakit, maka bertambahlah rasa syukur kita kepada Allah. Konsep ini juga ada di Masaru Emoto. Masaru Emoto ini kan siapa tuh? Masaru Emoto. Keji Abdullah Gimnastiar punya karangan Agim nih ya. Dalam ini ya. The True Power of Water. Bahkan ini best seller loh. New York Times. Subhanallah ya. Jadi ini referensi ilmiah. Jadi air yang didoakan itu molekul-molekulnya berubah menjadi baik. Ya, dia jadi lebih indah gitu ya. Iya, dia rahmat Allah melekat di situ. Makanya kalau kita lihat ke kiai-kiai pesantren atau kita lihat lah di TV-TV kan kasih minum air. Subhanallah. Ya tergantung kiai-kiai besar itu ya, kita udah lihat lah berkah lah ibaratnya. Subhanallah. Karomahnya lah. Kadang-kadang kita lihat orang berdoa di tengahnya ada air gitu kan. Air minum gitu kan. Itu juga budaya-budaya di Buddhism ada. Di Hindu Patirtan namanya, air suci. Dan itu secara teori, secara kebudayaan di tempat kita biasa aja itu. Lihat aja di Bali, Patirtan itu tempat orang mandi, kum itu. Kalau di Jawa kan biasa itu. Jadi ini jamu atau jampi Jawa terkenal di dunia memang. Bahkan kalau kita baca ya kakaknya R.A. Kartini itu kan, Sostro Kartono kan. Dia kan waktu kesini kan ngobatin orang dicatat dalam sejarah. Bahkan dia ya secara kedokteran sudah dijelaskan. Kearifan leluhur kan ya. Dicatat. Gitu. Itu Sostro Kartono keren sekali yang Sostro Kartono itu. Itu kakaknya. Ibu Kartini itu. Dicatat dalam sejarahnya bahwa dia bisa ngobati orang dengan perilaku lakon Jawa atau jampi Jawa. Ada sejarahnya. Jadi saya pernah baca gitu. Banyak hal yang sudah dijelaskan di dunia ini. Kan kalau biasanya kita orang Muslim ya malam Jumatan kan suka baca Yasin apa gitu kan. Biasanya kita naruh air di depannya itu kan dibuka. Itu nanti airnya jadi baik Pak ya. Jadi lebih sehat Pak ya. Itu konsep Masaru Emoto gitu. The True Power of Water itu begitu. Bahwa air itu dia hidup. Waktu kita mohonkan kepada Allah maka rahmat Allah melekat di situ. Jadi
kalau lagi berdoa, air melekat di situ. Waktu kita minum, yang kita minum adalah rahmat Allah sebenarnya. Bahwa roh Allah itu hadir di antara kita dari ruh Allah yang ditiupkan sejak kita dalam kandungan. Dan ruh Allah itulah yang akan kembali kepada Allah. Sebenarnya begitu. Berarti memang kita di dalam sebuah keluarga, Pak ya, kita nggak boleh yang namanya marah-marah, mencaci maki, kemudian berbicara yang tidak baik. Takutnya air-air yang ada di situ jadi Ya, begitu. penyakit, Pak ya. Ya, begitulah. Jadi, itu leluhur kita di tanah Jawa, ya leluhur Nusantara gitu. Itu sudah ya toleransi, welas asih, kasih sayang, udah diajarin itu. Unggah-ungguh gitu lah ya. Kalau di Sunda namanya malapah gedang. Malapah gedang. Sama, keren. sopan santun, tata krama gitu. Pak, ini kan ya, tadi kan diminum bisa dibuat apa lagi nih, Pak? Karena dia airnya kan mengandung antioksidan rempah ya. Iya. Dan antioksidan rempahnya itu berbentuk ion. Dia bersatu dengan oksigennya. Oke. Nah, oksigennya sudah diteliti di IPB, di laboratorium resmi IPB, Institut Pertanian Bogor, ada skornya. Di sop oksigen. Jadi oksigen yang terlarut, makanya dia nggak bisa kelihatan. Iya, Kan dia terlarut di dalam airnya, dan kalau di secara antioksidannya, udah diukur juga skor 63. Dan itu termasuk kuat dalam menangkal radikal bebas antioksidan rempahnya ini. Iya. Jadi skor antioksidan activity 63. Dan skor oksigennya 7. Jadi dia bersatu, makanya dia tidak kelihatan. Berarti ini sudah diteliti di lab sudah? Ini ilmiah, ini sangat Sudah ya? ilmiah. Oke. Bahkan kalau dilihat TDS ini kan kecil kan, pernah lihat kan waktu itu bisa 1, bisa 2, bisa 6, bisa 7. Dan itu kalau los ke ginjal dia membersihkan, detox. Subhanallah, luar biasa. Makanya kalau kita minum tuh kadang ketut gitu kan. Gitu. Buang air besar lancar, kencing juga lancar. Berarti Detox dia. ini buat lambung aman, Mbak ya? Aman, sangat keren ini. Kayak waktu itu kamu meriang-meriang, ingat nggak? Iya. Nggak hujan-hujan. Jadi rada anget tuh, Pak ya, badannya. Gitu. Subhanallah, teman-teman. Jadi ini luar biasa ya. Jadi buat Anda yang saat ini ingin tahu, ingin lebih memahami dan juga ingin merasakan bagaimana manfaat Santo Water untuk Anda yang merupakan minuman rempah, dan yang lebih penting Anda bisa ke nomor yang ada di sini, Pak ya. Bisa ya. Cek di YouTube juga ada. Oke, 08211 123 7600, Pak ya. Iya. Chandra ulang kembali ya. Di 0821 1123 7600 ya. Nanti teman-teman bisa juga dia buka di Google, insya Allah nomor Pak Santo ada lah ya. Gitu ya. Di YouTube juga ada. Oke. Baik teman-teman ya. Pokoknya ini luar biasa teman-teman, yaitu Santo Water minuman rempah. Bahkan ini ada testimoni dari Bali. Gimana, Pak? Kan orang botak itu dia gini-gini, tahu-tahu rambutnya tumbuh kecil-kecil. Ada testimoninya. Luar biasa. Bahkan ketombe juga bisa hilang, kan aneh. Saya sendiri bingung sebenarnya. Ini pada waktu itu ya, Chandra kan ketemu Bapak ya. Terus kemudian sekitar 3 bulan atau 4 bulan Chandra ketemu Bapak. Ini Bapak kayak semakin muda gitu lah. Jadi regenerasi sel. Jadi rambutnya itu kayak Bapak kok semakin muda. Ini kata saya. Tetap kita kan namanya umur kan tetap tambah ya. Saya udah 55 tahun, harusnya kan pensiun ya. Tapi karena ada dawuh dari leluhur lah. Iya, luar biasa. Ya kan? Ini penuh welas asih, kasih sayang. Jadi ini Bapak semacam melestarikan jamu yang ada di Indonesia dalam bentuk sulingan Santo Water ini ya. Subhanallah, luar biasa. Jamu itu jampi usodo. Jampe itu artinya diobatin, didoakan, memohon kepada Allah. Nah, kalau usodo itu menyembuhkan. Jadi kalau diobati dengan memohon kepada Allah, disembuhkan, itu karena Allah. Air ini kan harga cuma 20 ribuan, 15 ribuan. Ini kalau untuk mendapatkannya ada di Topet, di online store, di gitu. Diketik apa nih Pak kalau di online shop? Santo Water aja. Santo Water. Langsung ketemu tuh ya. Kalau waktu itu udah mulai dagang. Kalau mau boleh. Jadi setiap orang penuh kasih sayang. Kan kalau kita bicara kasih sayang, menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih Maha Penyayang, kan semuanya ini karena kasih sayang Tuhan. Diciptakanlah langit dan bumi dan segala isinya itu dengan kasih sayang. Bahkan orang Islam bilang Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maka kita lakukanlah kasih sayang itu yang nyata. Kurang lebih begitu. Gitu. Berarti intinya Bapak itu tidak ingin untung sendiri. Iya, bagi-bagi. Tapi reseller diuntungkan juga ya. Subhanallah, itu teman-teman ya. Bapak pernah ke Bandung nggak? Pernah. Pernah ya? Ke Museum Geologi itu kan. Gitu. Di Bandung pernah lihat tulisan di pinggir jalan nggak?
Apa itu? Bandung diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Sedang bersenyum. Iyalah. Jadi ini indah banget Pak ya. Betul. Dengan jualan ini teman-teman ya indah banget ya teman-teman, luar biasa ya. Selain membantu orang untuk istilahnya mengobati berbagai macam penyakit di dalam hal ini, juga membantu orang yang sehat dan ingin terus sehat ya. Minumnya Santa Water Pak ya. Jadi saya harus informasikan bahwa ini air adalah air minum rempah. Oke. Dia berisi antioksidan rempah, tapi beroksigen. Baik. Antioksidan itu menangkal radikal bebas, ya kan, dan memperkuat imun sistem tubuh kita. Jadi Iya. kekebalan tubuh kita makin kuat. Gitu. Oke, Kalau bisa kita sampai tua sehat dan kuat, tidak merepotkan orang. Iya, jadi intinya Bapak pengen banget ya teman-teman itu menjadi orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lain, Pak ya. Betul. Dengan cara sehat, Pak. Sehat dulu ya. Kalau sehat bermanfaat hidupnya. Kalau sehat kan bisa kerja bakti, ya kan? Gitu ya. Atau mungkin kita berkomunikasi dengan orang, bertetangga dengan baik dan sebagainya. Itu insya Allah akan terlaksana, Pak ya. Kalau kita sehat ya, Pak ya. Kalau sehat. Gitu. Subhanallah. Makanya kita di lingkungan kita kan Masjid Al Mukmin kan. Iya. Dalam sejarahnya saya jadi ketua RT di situ dulu kan mungkin mereka cerita kan. Oke. Sejak masjid itu belum dibangun kan. Aha. Ya walaupun saya kontribusinya kecil, tapi minimal ya kita sama-sama berdoa. Oke, subhanallah ya. Iya, baik. Oke deh. Ya. Baik, Pak. Ini kita sudahi dulu ya. Oke. Insya Allah nanti kapan-kapan kita podcast lagi. Siap. Ya, kita kan oh ya sedang- ini saya jelasin dulu. Oke, Nih, boleh deh. kamu Apa tuh? Masih ingat nggak nih? Iya. Ini untuk ruangan itu biar apa ya, suasananya Nggak pengap gitu. nggak pengap ya. Kan Gitu. air, jadi Subhanallah. oksigen terpancar di udara, Aha. itu airnya mengikat debu, jadi kamar kita bisa fresh, Jadi sejuk nih, Pak ya. sejuk. Ini adem kan rasanya tuh. Kayak seolah-olah kita berada di puncak Bogor. Ya, seolah ada embun ya. Teman-teman, kita di Jakarta Timur, teman-teman ya. Kita berada di Cakung, Pak ya. Betul. Cakung Jakarta Timur, tapi rasanya udah kayak di puncak Bogor ya. Kayak semacam di Cisarua, Pak ya. Ya, kan ada embun-embunnya itu. Subhanallah, luar biasa ya, Daripada teman-teman. kita pikir yang enggak ya kita pikir Iya. real. Oksigennya Oke, terpancar di subhanallah ya. udara. Subhanallah. Airnya seperti hujan mengikat debu, jadi fresh. Iya, Adem subhanallah. gitu. Oh, gitu. Walaupun cuaca panas. Nah, inilah cocoknya sekarang. Tuh. Ini sangat penting. Buat teman-teman yang udah lama nggak merasakan hujan, pengen merasakan hujan, datang ke sini. Ke Kalau Santa nggak, Water ini ya. seperti ini. Oh gitu. Saya tadi udah bilang kulit aja digosok glowing, Subhanallah. apalagi muka. Bahkan ini pengalaman dari yang orang Sunda, yang pengusaha Korea, kan suami istri itu ada di YouTube saya kan bercerita. Baik. Suami istri makin lengket, kenapa? Dispray ke gitu. Dan ini juga teman-teman ya, Telinga Yoninya. Chandra kan sering MC juga tuh ya, MC pernikahan segala macam. Itu sebelum MC biasanya Chandra Seperti itu. spray dulu kan ya. Jadi itu jadi Glowing, Chandra penampilannya keren gitu kayak gitu sih Pak ya. Pak, ntar dulu Pak. Ini kalau boleh tahu nih Pak ya. Yang namanya apa sih Santa Water ini? Kan mungkin orang juga bertanya, itu siapa saja sih yang pernah minum? Ada nggak sih Pak pejabat-pejabat yang pernah minum Santa Water ini Pak? Ya, kalau sementara ini karena kan UMKM ini kan lagi merintis ya. Oke. Emang tidak gampang. Aha. Jadi kalau kepala desa sana Cisalada sih sudah, Iya. sekdesnya sudah. Mereka beranilah kasih testimoni meriang-meriang minum ini sembuh gitu. Atau mereka sakit perut sembuh, atau asam lambung. Bahkan ada orang Padang sih temen saya ya. Biasanya kalau asam lambung itu kan dia sakit banget, bahkan ada yang masuk rumah sakit gitu. Oke. Ya setelah kita rawat di Santa Water, ya begitulah, nggak ngulang lagi lah kira-kira asam Subhanallah. lambung. Intinya lambung dulu Pak ya, diperbaiki ya. Bahkan di Bengkulu tuh ada teman kita ya, dokter juga ya, Oke. yang ada juga di YouTube saya itu kan, bersaksi dia kan Iya. tentang diabetes dia bisa sembuh. Kasih lihat saya tuh obat-obat sisa dia nih Pak Santo, kalau nggak percaya. Saya benar-benar sudah nggak minum ya sembuh total. Kalau boleh tahu artis atau pejabat yang Oh dia dokter dosen. yang pernah minum ini siapa aja Pak? Artis atau dokter atau mungkin Oh kalau artis dokter belum. Kan kita kalau ini namanya pelan-pelan. pejabat barangkali. Ya kepala desa, sekdes Kepala desa oke, itu udah mantan oke ya? sekdes oke. Aha, subhanallah. Ya rakyat sekitar situ minimal mendapat manfaatnya dulu lah. Subhanallah ya. Ya Tapi memang nggak kalau, gampang, ini kan jamu atau air minum rempah ini nggak gampang. kalau teman-teman pengen tahu, pengen lihat siapa saja yang udah pernah minum, tonton di Santa Water ya. Ya, Di YouTube kita ada ya, Santa Water. ya. Yang Boleh- jelas saya harus kasih tahu bahwa air ini Iya. adalah air antioksidan rempah Oke, beroksigen. baik. Riset ilmiah secara laboratorium jelas, bisa oksigen ada, antioksidan activity ada. Aha. Jadi kalau orang bertambah sehat, sembuh dari sakit itu karena doanya kepada Allah dikabulkan. Subhanallah. Bukan karena saya. Subhanallah. Bahkan bukan karena airnya, karena ridho Allahnya, rahmat Allahnya. Iya, subhanallah. Gitu. Ya, luar biasa. Kan kalau Gusti Allah berkenan, kan begitu. Ya iyalah, apapun jadilah ya. gitu. Subhanallah. Jadi teman-teman terus berbuat baik ya. Karena dengan berbuat baik maka kita akan
disayang sama Allah, ya kan? Betul. Bahkan kalau bisnis ini, kalau untung wajib 2,5%. Untuk zakat. Untuk zakat sosialnya. Untuk fakir miskin lah Iya. ya, gitu ya. Terserah mereka mau kasih apa. Saya sih nggak ikut campur. Iya, oke. Boleh kasih air minum gratis, ngobatin orang, yatim piatu, janda miskin. Boleh, terserah mereka. Yang penting niat sudah ada. Tinggal jalankan atau tidak. Kalau buat janda muda boleh nggak? Nah, nggak tahu saya, nggak ikut campur. Kalau itu daripada dia berbuat dosa, iya benar. kamu kawinin aja. Nikah ya. Kan boleh kan? Boleh. Sunnah Rasul. Oke teman-teman, kita pembicaranya sampai di sini dulu. Biar teman-teman penasaran, nanti kapan-kapan kita langsung on air kembali ya teman-teman, yaitu di Santo Water Podcast. Saya Chandra, Saya Santo Water. pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Masih ada.